Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita boleh katakan Ustaz harus menghindari. Nah ini punya saat nih. Kita kan tadi riba itu suatu hal perbuatan yang mudah dilakukan, dosanya Apa? Riba? riba. Oh iya. Untuk dibicarakan aib orang lain lah. Nah sekarang ini kan mohon maaf sering kita di WA itu mengungkapkan banyak kesalahan, penghilapan atau kecurangan di dalam katakanlah dan pemilu ini. Ya. Nah, kan ini kalau kita lihat umpama ada kesalahan, berarti orang kita juga termasuk setuju dengan kesalahan orang umpamanya. Kesalahan itu berbagai. Nah, kalau kita percaya umpamanya ada para ahli menyatakan curang ini, dan ini adalah tidak benar sesuai dengan aturan. Nah, apakah itu termasuk bagian dari riba dan bagaimana batasan-batasannya supaya kita terhindar dari riba itu? Ya. Nah, karena kalau misalnya umpama itu pun termasuk riba, jadi gimana kecurangan atau ada kesalahan orang kita biarkan dan ini kesalahannya fatal, bisa membuat negara kita menjadi mohon maaf, menjadi miskin atau sekarang udah mohon maaf. Menurut pakar ekonomi itu udah miskin, udah banyak utang kita. Nah kalau kita diam saja menghadapi kesalahan ini, kan juga kita dianggap ya ada kepentingan gitu. Ya kalau kita melihat kesalahan kita diam, kulil haqqa kalau murah juga tidak masalah di situ kan. Nah bagaimana sebaiknya kita dan bagaimana batasan-batasan yang jelas antara riba yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya dari tadi tahu siaru, saya menghindari bab ini. Jujur aja. Saya menghindari bab ini karena rumitnya minta ampun. Ya. Tapi karena sudah ditanya ya wajib dijawab. Maka insya Allah karena waktunya sudah tipis, saya akan jawab dengan secepat-cepatnya dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jadi memang Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Al-Adhkar, boleh kita menyebutkan aib orang lain dengan tujuan ittiqa di syarrihi. Ini dalam kitab Al-Adhkar. Maaf ya, jangan tersinggung ya. Ini karena ditanya nih. Jadi boleh, ittiqa di syarrihi itu apa? Agar orang bisa berjaga dari keburukan yang dikerjakan oleh orang itu. Misalkan ada, saya nasihati sama beliau nih, Pak, jangan dekat sama, misalkan nih Habib Usman nih contoh aja ya. Jangan dekat sama Habib Usman nih. Ini bahaya, dia suka minjam 100 tak balik-balik, contoh. Biar apa? Biar ini enggak ditipu sama beliau. Kalau urusan pribadi aja, ini kan individu satu orang, itu boleh kita sebutkan. Tujuannya hanya biar menjaga, menyelamatkan ini. Ini untuk satu orang. Apalagi untuk khalayak ramai. Maka lebih wajib lagi kita sampaikan. Jadi kalau misalkan, ini kata guru saya, Buya Yahya, ya, itu menyatakan di YouTube-nya ada. Jadi YouTube ada, Anda bisa lihat sendiri. Saya kutip pendapat guru saya. Kalau memang ada kecurangan, maka wajib kita bersuara. Itu ya, wajib kita bersuara. Karena ini menyangkut urusan ramai. Kalau pribadi aja kita boleh negur, apalagi urusan ramai. Seperti yang ditanyakan tadi, urusan negara dengan segala konsekuensinya, ya, sebab akibatnya dan lain-lain. Tapi batasannya ini, satu, menyebutkan aib orang lain dengan tujuan agar si fulan bisa berjaga-jaga, itu beda tipis dengan riba. Jadi hati-hati. Jadi kita cukup membicarakan aib dia saja. Jangan dekat sama Habib Usman ya, dia bahaya kalau ngutang tak balik-balik. Sudah, stop situ. Jangan dilanjutkan. Habib Usman memang gitu, mau dari dulu aku dari kecil memang ketemu ini. Ayah dia main gitu kasar ya. Memang gitu mau. Ini goda makin jadi ini nanti masuk ke bab riba tanpa kita ketahui karena dia beda tipis ya, paham ya kira-kira ya. Jadi kita cukup misalkan ya karena ditanya kecurangan ya kita sebutkan kecurangannya aja, jangan kita sebutkan yang lain dengan emang dia tuh begitu, emang dari dulu tuh aku salah, aku dari dulu kenal dia memang ini contoh pejabat lain misalnya dari dulu dia nih dulu nih ngutang sama aku 10 juta tak balik-balik. Aku udah cebok lah, pasti dia curang ini, tak mungkin ini pasti dia main dukun. Nah, ini kan sudah suudon babnya kan. Dia pasti dukun tuh, dia pasti suap tuh, dia pasti ini tuh. Kalau kita nggak bisa memberikan bukti, jatuh riba. Itu satu. Kedua, ya, hendaknya yang berbicara ini memang sesuai kapasitas ilmunya. Jadi yang berbicara siapa? Yang pakar. Yang berbicara siapa? Yang paham.
Yang paham menyampaikan yang tidak paham. Jangan kita yang tak paham ikut-ikutan. Oh curang, dari mana kau tahu curang? Entah, pokok aku tengok. Pokok Habib tuh ngomong curang, aku ikut curang. Ya. Nggak boleh begitu, ini namanya taklid buta. Bahaya. Karena khawatir nanti jatuh ke bab fitnah. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Dua rambu-rambu ini harus kita perhatikan. Ya. Jadi jangan sampai kita berbicara lebih daripada apa yang boleh kita sampaikan. Karena kalau lebih khawatir masuk bab riba. Kedua, sebelum kita menyampaikan, riset dulu. Kita pelajari dulu, bener nggak ini berita? Mohon maaf, sekarang kan banyak berita hoax. Kan? Misalkan contoh, misalkan Habib Usman, berita Habib Usman ternyata selingkuh. Mohon maaf nih, kayak kemarin Habib Rizik menikah, ya kan? Ini contoh nih. Di berita tuh banyak, Bib. Menikah sama mahasiswi semester 3. Maka banyak orang komentar, aku nikah sama anak ABG, nikah sama anak muda. Padahal beliau nikah semester 3, tapi S2. Magister kan? S2 ini kan rata-rata 30 tahun. Saya aja baru tamat S2 31 tahun kan? Rata-rata udah 29 tahun, 30 tahun. Kan wajar. Tapi karena berita ini nggak lengkap disampaikan, dikira netizen yang balas membaca. Karena negeri kita berada di peringkat 60 daripada 61 negara yang suka membaca. Nomor 2 paling bawah. Suka nengok judul tapi nggak baca beritanya. Dikira nikah dengan anak umur 15 tahun, 17 tahun, 19 tahun. Memang negara ngelarang kan di bawah 20 tahun. Nah, jadi kita cek dulu, bener nggak? Jangan-jangan nanti kita termasuk orang yang menyebarkan hoax. Riset dulu, bener apa tidak gitu loh. Yang menyampaikan siapa? Oh, yang menyampaikannya memang ahli. Ya enggak apa-apa kita ikut. Ini kita dapat dari WA langsung disebarkan. Dapat dari WA langsung disebarkan. Dulu kan ramai itu. Ini contoh lain dengan malam ini telah masuk malam 1 Rajab. Siapa yang mengabari malam 1 Rajab, maka bla 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 bla. Nah, baru ya kita malam 15 Ramadan. Kok mundur 1 Rajab? Apa kau sebaran nih? Aku dapat dari grup sebelah, Beb. Jangan kau salahkan saya, salahkan grup sebelah. Salah. Kita cek dulu siapa yang menyebarkan, bener nggak isinya ya. Jangan main share-share aja. Jadi itu rambu-rambunya. Kalau 2 syarat tadi terpenuhi, ya silakan sampaikan. Wajib kita bersuara atas kemungkaran yang merajalela, apalagi itu berhubungan dengan khalayak ramai. Wajib kita bersuara, ya tentu dengan caranya masing-masing. Ada dengan cara tegas, ada dengan cara yang lemah lembut, keduanya sama-sama saling melengkapi. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.